Garcuplexers, Filmi di sini. Nah, di video ini saya akan bahas tentang inilah yang sebenarnya Kurohige inginkan dengan Gekko Moria. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Nah, seperti biasa, sebelum melanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video review Nomi langsung muncul di HP kalian. Serta pastikan kalian menonton video ini sampai habis, agar tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Jadi, seperti yang sudah saya janjikan di video sebelumnya, bakal ada lanjutan dari harta karun Marijoice ini, dimana di video sebelumnya saya berkata harta karun tersebut adalah jasad dari Goldie Roger. Jadi di video ini ada seorang followers nih dari Instagram, yaitu agan_debo_10. Untuk Instagram yang akan saya simpen di deskripsi. Dia juga nyampein pendapat dan teorinya terkait harta karun Marijoice ini. Dan menurut saya alurnya sangat mantap dan detail sekali. Jadi mungkin akan saya coba gabungkan teori saya sendiri dengan teori Agan Debo. Nah, let's go! Jadi seperti yang kita lihat, dari Blackbeard terakhir dia mengundang Moria untuk tunduk di bawah Teach ini kan. Bukanlah akan sangat aneh jika dia menerima seseorang yang sangat lemah seperti Moria. Kecuali Blackbeard ini mempunyai rencana lain. Jadi di sini saya akan buat teori yang mungkin sangat liar, bahkan saya sendiri tidak membayangkan jika benar-benar terjadi. Karena ini benar-benar liar. Kita tahu, Blackbeard adalah seorang yang sangat jenius dalam strategi, seperti yang dilakukan dalam proses mendapatkan para buronan di Impel Down level 6. Dan saya pun sangat yakin kita akan ditunjukkan rencana yang mengerikan dari Blackbeard, dan kuncinya adalah ada pada Gekko Moria. Mungkin itulah yang akan dia gunakan untuk menjadi Raja Bajak Laut selanjutnya. Sebelum kita mulai, saya akan mengingatkan rencana super dari Teach ini yang sudah berhasil sebelumnya. Kita tahu dia menunggu di bawah naungan Whitebeard selama bertahun-tahun hanya untuk mendapatkan buah iblis impiannya, yaitu Yami Yami no Mi. Lalu dia pun membunuh Touch dan mendapatkannya. Setelah itu, dia berencana menjadi si Chibukai dengan mencari buronan yang berharga 100 juta lebih. Di situ pun dia melihat Luffy, namun karena gagal, Luffy berhasil sampai ke Skypiea. Dia pun mendapatkan yang lebih hebat, yaitu komandannya sendiri alias Portgas DS. Sukseslah dia menjadi si Chibukai. Dan tujuan selanjutnya adalah untuk melepaskan penjara level 6 di Impel Down. Jadi, dia menjadi si Chibukai ini hanya untuk memasuki Impel Down dengan bebas. Walaupun kita mengetahui dalam perjalanannya banyak sekali keberuntungan seperti si Liu yang akhirnya membantu di Impel Down, serta Magellan yang ternyata sudah lebih fokus ke Luffy dan lain-lain ketika di Impel Down juga. Setelah itu pun dia kembali datang ke Marineford untuk mengalahkan bapaknya sendiri, yaitu Whitebeard, yang memang sudah lemah di sana. Dan sukseslah saat itu, hingga akhirnya dia mendapatkan buah iblis paramecia terkuat, yaitu Gura-Gura no Mi. Tidak lama setelah itu, akhirnya dia menjadi seorang Yonkou. Bayangkan, sudah sesempurna apa rencana hanya dari menunggu di Whitebeard selama bertahun-tahun hingga akhirnya dia menjadi Yonkou, pengganti dari Whitebeard ini. Bahkan setelah itu pun dia tidak berhenti sampai di situ. Dia pun membentuk Kurohige Grand Fleet dan mencari buah iblis terkuat yang ada untuk membuat krunya menjadi superpower. Mungkin bedanya seperti Kaido, bahwa Kaido ini menginginkan semua krunya memakan buah Zoan. Dia ingin menjadi makhluk terkuat di antara para makhluk-makhluk yang lain. Dan untuk Teach ini sepertinya berbeda, dia menginginkan seluruh krunya mungkin untuk mempunyai buah iblis yang hebat-hebat. Dia pun mendapatkan satu yang kita tahu yaitu Sukesuke no Mi milik Absalom, yang akhirnya diberikan kepada pendekar pedangnya yaitu si Liu ini. Saya sebenarnya masih belum membayangkan seseorang dapat mengalahkannya tanpa mempunyai observation haki yang hebat. Blackbeard pun mempunyai tempat bernaung yaitu di pulau tempatnya berkumpul Rocks pada zaman dahulu, yaitu di Pulau Beehive. Dan lalu apakah langkah dari Blackbeard ini selanjutnya? Kita tahu Blackbeard membicarakan tentang situasi di dunia terutama di Marijoice. Dia pun tahu mengenai Big Mom, Kaido, dan Mugiwara yang akan bertarung di Wano Kuni ini. Dia sudah menyadari bahwa perang tahta atau Throne Wars akan dimulai. Sudah pasti pula Teach akan mengambil jatah pada perang tersebut. Tapi mungkin akan seperti yang sudah biasa dilakukan. Dia akan menggunakan cara licik, seperti menunggu musuh-musuhnya lemah baru dia datang. Dan akhirnya dia mendapatkan title Raja Bajak Laut dengan cara yang licik juga. Blackbeard pun sengaja mungkin tidak mengambil buah iblis dari Absalom. Tapi dia menggunakan Absalom palsu
yaitu perubahan dari Katarina Devon untuk mendapatkan perhatian dari Moria. Dan karena itulah, Moria datang ke Pulau Beehive tersebut untuk menjemput Absalom. Dan saat itulah, diberitahu bahwa Absalom sudah dibunuh dan buah iblisnya sudah dimakan oleh si Leo ini. Yang pasti, jika Moria menolak pada saat itu, dia pasti akan langsung dibunuh di tempat dan Blackbeard akan mengambil buah iblis dari Moria ini. Jadi mungkin yang jadi pertanyaannya adalah, bagaimana Blackbeard akan menggunakan buah iblis Moria jika Moria mati? Pertama, kenapa dia tidak langsung membunuh Moria dan menggunakannya buah iblis Kage-Kage no Mi ini untuk krunya yang lain saja? Mungkin alasan yang paling jelas adalah dia membutuhkan kekuatan penuh dari Kage-Kage no Mi. Dan orang yang paling tahu ya sudah jelas adalah usernya yang sudah lama memakan buah iblis Kage-Kage no Mi ini, yaitu adalah Gekko Moria. Lalu, buat apa dia memakan Kage-Kage ini? Saya pun membaca salah satu teori yang berkata bahwa Blackbeard akan datang ke Wano Kuni. Lalu dia akan membunuh Kaido dan Big Mom hingga akhirnya mereka mengambil kekuatan dari buah iblis Big Mom ini dan juga Kaido, dan dia akan menjadi kru terhebat di dunia. Tapi bagaimana? Kenapa tidak dia mengambil tubuh dari mayat Kaido dan Big Mom ini saja? Dengan menjadikan dua orang super hebat ini seorang zombie, mereka pasti akan punya kekuatan yang luar biasa gilanya dan mereka pun tidak dapat mati. Tapi menurut saya, Oda tidak akan buat Luffy berhadapan dengan orang yang sama di kedepannya. Banyak juga yang berbicara bahwa Blackbeard akan memakan buah iblis dari Kaido. Walaupun sepertinya akan cukup keren juga buat Blackbeard karena itu termasuk Zoan yang sangat hebat. Tapi masa Luffy harus melawan naga kembali? Dimana di arc Wano Kuni dia melawan naga Kaido, dan mungkin di arc terakhir, apakah dia akan melawan naga yang sama dengan tubuh Kurohige? Sepertinya Oda tidak akan membuat sesuatu seperti ini. Dan dari sini adalah teori dari Agan Debo_10. Jadi seperti yang sudah saya katakan sebelum-sebelumnya, Blackbeard pasti tahu tentang keadaan di Wano Kuni yang disebutkan oleh dua Yonkou dan yang lain-lainnya. Lalu untuk di bekas referee sebelumnya, yaitu Komandan Revolusioner yang menyerang Mary Joyce pun ada di sana. Di sana pun ada dua admiral, yaitu Admiral Ryukyugu dan juga Fujitora. Karena kemungkinan Kizaru akan dilempar ke Wano Kuni seperti prediksi kita dan foreshadow dari perkataan Kizaru kepada Kainu sebelumnya. Dan pada saat itu pun, beberapa marinang hebat sedang mengincar para mantan Shichibukai. Kita pun melihat mereka mendatangi Mihawk, Hancock, Buggy, dan yang lain-lain. Maka dari pihak Marin dapat terbilang yang nganggur hanyalah Akainu ini, sang Fleet Admiral. Yang pasti dia akan menjaga di markas besar untuk menunggu informasi tambahan yang lainnya. Dan di saat Marin sedang sibuk-sibuknya, tujuan Blackbeard selanjutnya adalah untuk ke Impel Down. Kenapa? Pertama, ketika Shichibukai dicabut dan yang lain-lainnya, Blackbeard berkata bahwa lebih baik kita yang mengambilnya daripada diambil oleh orang lain. Lalu kita pun mengetahui perkataan Doflamingo di Impel Down kepada Magellan, di mana para assassin ini, apakah orang-orang itu akan datang untuk membunuhku? Bukankah dapat kita katakan atau kita foreshadowkan dari Oda bahwa itu adalah clue Doflamingo akan bebas dari Impel Down? Dari situlah rencana pembebasan Doflamingo oleh Blackbeard ini akan dimulai, di mana Blackbeard pun mempunyai si Leo yang pasti dia tahu seluk-beluk dari Impel Down, karena dia adalah mantan ketua di sana bersama dengan Magellan sebelumnya. Dan akhirnya, peran dari Katarina Devon pun digunakan di sini. Dia bisa menyamar menjadi Magellan. Mungkin kurang lebihnya kasusnya seperti Luffy menyelamatkan Ace, di mana Bonchan yang berubah menjadi Magellan di kasus ini adalah anak buahnya, yaitu Katarina Devon. Walaupun menurut saya, Blackbeard dan krunya sudah cukup kuat untuk mengalahkan semua penjaga dari Impel Down ini. Jadi, buat apa Blackbeard mencari Doflamingo? Tentu saja karena Doflamingo ini adalah mantan Tenryubito, dan menurut saya Blackbeard pasti tahu tentang hal itu. Dan Doflamingo pun mengetahui harta karun nasional. Dan disinilah akhirnya Doflamingo setuju untuk membantu Blackbeard, karena tujuan Doflamingo pun kurang lebih sama dengan Blackbeard ini, yaitu dia ingin menghancurkan dunia ini. Kita pernah mendengarnya dari Doflamingo secara langsung. Dimana di video sebelumnya, saya berkata bahwa harta karun nasional ini adalah jasad dari seseorang yang sangat kuat. Dimana prediksi saya yang sebelumnya adalah itu jasad dari Goldie Roger. Tapi kalian tahu, prediksi Agan Debo ini adalah sang rival terkuat dari Goldie Roger, yakni Rox the Shebek. Dialah sang harta karun nasional. Yang menurut saya cukup make sense juga seseorang yang menyerbu Tenryubito
Akhirnya mayatnya akan disimpan di dalam Marine Joyce. Karena kita tahu insiden God Valley adalah para pasukan Rocks ini dan bajak lautnya menyerang Tenryubito di God Valley. Dan sama dengan alternatif pertama, bahwa dia akan menggunakan tubuh dari harta karun tersebut yang mungkin adalah Goldie Roger atau mungkin Rocks the Seabed ini untuk dibangkitkan dengan kekuatan dari KG-KG-nya Moria. Bisa kalian bayangkan sekuat apa tubuh dari seseorang yang dikatakan orang terkuat di One Piece yang pernah hidup. Mungkin menurut saya, Garp, Seabed, dan Roger ini memiliki kekuatan yang setara dan mereka mungkin 3 orang terkuat di One Piece selama ini. Jadi dengan semua itu di tangan Blackbeard, sudah jelas. Hanya satu langkah lagi untuk menjadi Raja Bajak Laut, yaitu menemukan Raftel atau Locktail. Jadi bagaimana pendapat kalian? Apakah itu tujuan Moria diundang oleh Blackbeard untuk menjadi krunya? Atau mungkin kalian mempunyai pendapat yang lain? Tapi ingat, seperti yang sudah saya katakan di akhir video sebelumnya, saya sebenarnya tidak suka dengan konsep menghidupkan kembali orang mati dan menjadi lawan utama seperti cerita di komik sebelah. Itu adalah hal yang menurut saya kurang etis dan kurang bagus. Dan ternyata Oda pun pernah berkata hal yang sama seperti itu di wawancaranya. Jadi ya semua kembali lagi, teori adalah teori. Mungkin dengan bukti dan argumen yang make sense, semuanya akan menjadi masuk akal. Tapi tetap teori adalah teori. Dan akan menarik juga jika kekuatan Moria digunakan untuk hal besar. Mungkin bukan untuk membangkitkan mayat, tapi untuk melakukan hal yang lain. Jadi mungkin bisa kalian tuliskan pendapat kalian tentang hal ini di kolom komentar. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur. Like aja video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.